Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya anak-anakku? Berjumpa kembali sama Pak Den. Untuk kali ini adalah pelajaran ketiga fikih ya, yang akan Bapak jelaskan. Untuk pertemuan kali ini adalah tentang tayamum dan syarat-syarat tayamum. Mungkin pada musim kemarau seperti saat ini, beberapa daerah udah mulai kekeringan ya, susahnya air, sulitnya air untuk berwudu, untuk mandi dan yang lainnya. Maka dalam situasi seperti ini, agama Islam tidak memberatkan kepada umatnya untuk berwudu menggunakan air, tapi bisa diganti wudhu tersebut dengan tayamum apabila dalam kondisi tidak ada air. Untuk lebih jelasnya, apa itu tayamum dan syarat-syarat tayamum, kita akan terlebih dahulu murojaah surat Al-Lail ayat 1 sampai ayat 22. Silakan anak-anakku yang membawa Al-Qur'annya bisa dibuka Al-Qur'annya di juz 30, dan Bapak juga akan tampilkan teksnya di layar kaca ini surat Al-Lailnya. Kita mulai murojaah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah murojaah surat Al-Lail. Mudah-mudahan dengan dibacakannya surat Al-Lail kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut aja ke materi sebelum Bapak jelaskan apa itu tayamum dan syarat-syarat tayamum. Terlebih dahulu silakan kalian amati teks yang ada di layar kaca ini. Nah, kira-kira di sini ada gambar apa? Ayo ya, di sini ada anak-anak yang lagi ada kegiatan ya di hutan dalam musim kemarau ya, sehingga Pak Ustadznya menjelaskan bagaimana ketika dalam kondisi tersebut, keadaan di hutan tidak ada air, pada saat itu udah tiba waktunya sholat zuhur atau asar yang lainnya. Maka Pak Ustadz mengajarkan kepada anak-anak bagaimana caranya
tayamum sebagai pengganti dari wudhu, karena di tempat tersebut tidak adanya air yang bersih yang bisa digunakan untuk berwudhu. Yang ada adalah tanah atau debu yang bersih. Ya, itu. Sekarang silakan kalian beri komentar untuk kedua gambar di atas. Ya. Yang pertama, apa itu tayamum? Tayamum adalah menyapu debu yang suci atau yang bersih kepada muka dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu dan mandi besar dengan syarat-syarat tertentu. Itulah adalah pengertian dari tayamum, ya. Tayamum ini adalah disyariatkan kepada khususnya kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita tidak ada air untuk melaksanakan suatu kewajiban seperti sholat dan yang lainnya, maka boleh wudhunya diganti dengan tayamum. Namun ada syaratnya, Yang pertama, syarat-syarat tayamum adalah tidak adanya air, ya, tidak ada air. Jadi kalau memang tidak ada air untuk berwudu, berarti kita boleh diganti dengan tayamum. Dengan cara apa? Bagaimana caranya? Nanti kita akan dijelaskan praktek tayamum. Jadi kalau memang ada air mencukupi, airnya bersih karena tersedia, tidak boleh kita melaksanakan tayamum karena ada air. Tadi boleh tayamum karena ini keringanan dari Rasulullah SAW, boleh bertayamum kalau memang tidak ada air untuk berwudu atau ada air hanya cukup untuk minum saja, ya, sedikit sekali, boleh bertayamum, ya, kalau memang tidak ada air untuk berwudu. Yang kedua adalah sakit, ya. Karena sakit anggota badan kita tidak boleh terkena air, itu boleh tayamum. Contohnya ada luka bakar di tangannya atau di wajah karena habis kecelakaan, sehingga secara medis kalau terkena air lukanya akan lama sembuhnya, ya, bahkan mengakibatkan bahaya bagi diri kita. Maka dikarenakan sakit yang diperbolehkan untuk bertayamum, maka boleh tayamum karena sakit tersebut terhalangnya anggota atau terhalangnya air ke anggota wudu tersebut, ya. Itu dikarenakan sakit, ya, dikarenakan sakit. Dan yang ketiga, syarat tayamum adalah udah memasuki waktu sholat, ya, udah memasuki waktu sholat. Berarti ketika kita mau sholat zuhur, berarti kita tayamumnya di waktu zuhur, ya. Di waktu zuhur tayamum. Jangan sampai kita mau sholat zuhur tapi belum waktunya. Contohnya zuhur jam 12, ya. Tayamumnya dari setengah 12 atau jam 11, itu tidak diperbolehkan karena syaratnya ketika kita mau tayamum, mau melaksanakan sholat, kemudian wudunya diganti dengan tayamum, sudah waktunya sholat. Kemudian datang lagi waktu asar, berarti kita tayamum lagi nanti ketika waktu asar. Jadi satu kali tayamum untuk satu kali sholat fardu, ya. Kemudian sholat lagi, kita akan tayamum lagi pada waktu sholat tersebut, ya. Yang keempat, syarat tayamum adalah memakai debu yang suci, ya. Baik debu yang suci itu tentunya debu yang bukan di jalanan yang sering diinjak oleh manusia, oleh hewan dan yang lainnya, ya. Tapi debu yang suci itu memang debu yang ada di dalam tanah digali, ya, yang kering, ya, bukan debunya yang basah, ya, atau debu pasir bisa yang menempel di dinding sekiranya dindingnya kelihatan berdebu, ya, karena itu bersih, atau yang menempel di kaca
atau di pohon di yang lainnya atau di tebing-tebing. Biasa itu debu-debu yang suci. Jadi yang diperbolehkan untuk tayamum adalah debu yang suci, bukan debu yang sering terkena oleh najis. Kemudian yang kelima, syaratnya adalah dalam kondisi dalam perjalanan jauh ya, selain tadi sakit, mungkin kondisinya lagi bepergian ke hutan, ke mana perjalanan jauh ya, maka di sana karena kita tidak tahu di mana ada air dan sebagainya, karena kondisinya sedang musim kemarau, maka boleh bertayamum. Yang lainnya adalah karena sulit mendapatkan air, udah cari ke sana ke sini tidak ditemukan air untuk berwudu, maka silakan bertayamum. Atau keadaan madara ya, karena suhunya cukup dingin ya, mungkin di daerah-daerah tertentu air itu bisa dingin seperti es ya, kalau pakai wudhu itu merasa menggigil, dingin sekali seperti itu ya kondisinya. Mungkin di kutub itu yang banyak esnya, kutub utara, kutub selatan ya, atau tempat-tempat yang memang musimnya dingin itu tidak kuat lagi untuk memegang air ya, karena seperti es. Itu boleh kita untuk penggantinya boleh dengan cara bertayamum. Nah, itulah yang bisa Bapak jelaskan untuk pertemuan kali ini ya. Bapak bisa simpulkan yang pertama, pengertian tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum itu adalah menyapu debu yang suci kepada muka dan kedua tangan sampai siku dengan syarat-syarat tertentu ya, sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Kemudian syarat-syarat tayamum tadi udah Bapak jelaskan, karena tidak ada air, karena sakit, kemudian syaratnya harus pada waktu sholat tersebut ya, dalam perjalanan dan yang lainnya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.